kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini, menutup minggu ini kami tetap boleh datang di tempat ini Tuhan. Mungkin kami di sini maupun yang lewat streaming, kami tahu hari-hari kami sudah dipimpin dan diberkati oleh Engkau. Dan waktunya saat ini Tuhan, kami boleh meneduhkan hati dan pikiran kami untuk sama-sama kami merenungkan akan firman-Mu. Kami mau belajar, kami mau menangkap, dan kami mau Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati dan urapi kami dengan hikmat, wahyu dan pengertian-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang di tempat ini maupun yang ikut streaming. Seorang mahasiswa yang kuliah di Swiss, dia menyewa sebuah rumah yang pemiliknya adalah seorang wanita single berusia 67 tahun, pensiunan guru, yang tentunya di Swiss itu pensiunnya itu sangat besar. Tetapi wanita pemilik rumah ini dia masih bekerja dua kali seminggu. Wanita ini bekerja pada satu keluarga untuk merawat seorang kakek yang hidup sebatang kara berusia 87 tahun. Dan 2 kali seminggu dia bekerja melayani, memasakkan, belanja bersama, mengantar belanja, dan kemudian ngobrol, merawat dan sebagainya. 2 jam dalam seminggu 2 kali. Kemudian mahasiswa ini sempat bertanya, ibu, namanya Ibu Christina, ibu ini kan sudah dapat uang pensiun di Swiss, dan di Swiss ini uang pensiunnya tuh lebih dari cukup untuk menghidupi ibu. Ibu ini menjawab begini, loh, saya ini bekerja bukan untuk uang, tapi saya bekerja itu sedang mendepositokan waktu saya. Dan ternyata di Swiss itu ada program pensiun hari tua yang dikembangkan oleh Kementerian Keamanan Sosial Federal Swiss yang disebut Bank Waktu. Bilang gitu. Jadi ada syaratnya, mau deposito waktu itu ada syaratnya. Syaratnya sehat, pandai berkomunikasi, dan penuh kasih sayang. Syaratnya itu. Dan apa yang terjadi? Dia katakan, nanti suatu hari ketika saya perlu, saya akan mengambil simpanan saya itu. Dan ternyata benar, satu hari Ibu Christina ini menelepon si mahasiswa ini. Dan dia bilang gini, pagi ini aku jatuh dan kakiku bengkak. Ada sedikit patah di tulangnya. Tapi kamu gak usah khawatir. Nah, si mahasiswa ini kan gak ngerti. Pola pikirnya masih pola pikir kita ya. Jadi tunggu Bu, aku akan bantu. Nah kemudian dia mengajukan cuti untuk dia pikir saya harus bantu ibu ini. Ketika dia datang ke rumah ibu ini, 2 jam kemudian dari sejak telepon itu sudah datanglah seorang perawat yang kemudian merawat ibu ini. Jadi ibu ini bilang, kamu gak perlu bantu aku, karena aku bisa menguangkan simpanan waktuku itu. Dan kemudian ibu ini dirawat, sehat, kembali lagi biasa beraktivitas. Dia bilang, aku akan menambah lagi depositku, waktuku di bank waktu itu. Ini terjadi dan ada di negara Swiss. Nah sekarang kalau korelasinya dengan hidup kita, kita ini punya waktu. Saya percaya kita sama-sama dibagi sama Tuhan 24 jam, gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Dan saya tahu ada waktu kita memang bekerja secara sekuler atau kita pelayanan, tapi ada waktu-waktu yang masih kita bisa lakukan. Dan ternyata sebenarnya secara rohani Tuhan itu juga membuka bank waktu bagi kita. Mari kita baca sama-sama di 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19 bagian A. Terjemahan baru dulu. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi,
dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Buka terjemahannya bahasa Indonesia masa kini lebih jelas. 1 Timotius 6 ayat 18. Mintalah kepada mereka, ini Paulus yang menulis, untuk menunjukkan kebaikan, untuk banyak melakukan hal-hal yang baik, murah hati dan suka memberi. Dengan demikian mereka mengumpulkan harta yang menjadi modal yang baik untuk masa yang akan datang. Paulus mengingatkan kepada Timotius, Timotius ajari itu jemaat untuk dia bisa melakukan apa yang baik. Dalam terjemahan baru dikatakan bahwa mereka bisa berbuat baik, kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Karena katanya kalau dilakukan seperti itu, maka dengan demikian mereka mengumpulkan harta yang menjadi modal yang baik untuk masa yang akan datang. Jadi ternyata ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan, kita hidup di dalam jalur rohani sebagai anak Tuhan, itu juga ada bank waktu, ada bank di mana kita harus mengisi deposit kita itu dengan yang dikatakan tadi adalah berbuat baik, kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Itu dikatakan jelas sebagai modal untuk masa depan kita. Masa depan kita di mana? Di dunia dan di surga. Nah, jadi ternyata kita lihat sebagai orang Kristen pun Tuhan membuka sebuah bank waktu hidup kita yang harus diisi dengan kebaikan, dengan kebajikan, dengan memberi, dengan berbagi. Seperti tadi syaratnya, waktu ada bank waktu di Swiss tetap ada syaratnya. Syaratnya sehat, jadi nggak punya penyakit ya, sehat, pandai berkomunikasi dan penuh kasih sayang. Karena nanti ketika dia akan mendepositkan itu, dia itu akan melakukan semua yang dikatakan kebaikan, kebajikan, memberi dan berbagi. Dan itu menjadi tabungan yang satu hari juga akan kita alami. Dan dikatakan di sini akan menjadi modal buat masa depan kita. Nah, jadi kita seharusnya kita memperhatikan itu. Bahwa kita itu dikasih waktu sama Tuhan, bukan hanya sekedar buat ngobrol-ngobrol ngalor ngidul gak ada gunanya. Tapi mari kita belajar membangun hidup kita dengan berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Berbuat baik gampang. Kita berbuat baik, apalagi orang berbuat baik sama kita pasti gampang berbuat baik. Tapi sebenarnya apa bedanya kebajikan dengan kebaikan? Kalau kebaikan itu biasanya kita hanya berbuat baik kepada orang-orang yang sudah punya hubungan relasi dengan kita. Oh, dia teman saya. Oh, dia bekas pimpinan saya. Oh, dia dulu anak buah saya. Kita kenal. Oh, dia itu teman lama saya. Jadi kita sudah membangun sebuah hubungan dan kita gampang untuk berbuat baik. Tapi apa yang dikatakan kaya dalam kebajikan. Kebajikan itu tidak terukur. Ketika kita bisa berbagi dengan orang yang tidak kenal kita. Bahkan kebajikan itu ketika kita bisa berbuat baik kepada orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Atau kita sekarang kalau tahu ya, kita kan sering kali pergi ke pulau-pulau, kita bagi-bagi, kita bikin pasar murah, itu kan gak kenal. Kita menjadi berkat di sana, kita bisa membangunkan sekolahan atau macam-macam yang kita bisa lakukan, itu kebajikan. Karena kita gak punya hubungan perkenalan sebelumnya. Memang pada akhirnya nanti jadi kenal, tapi mengawali semua dan itu adalah sebuah kebajikan. Dan Tuhan bilang lewat Paulus kepada Timotius, bahwa jemaat itu juga kaya dalam kebajikan. Jangan jadi ngasih yang kepada kelompoknya sendiri, memberi kepada kelompoknya sendiri. Itu baik dan itu kebaikan. Tapi
Tuhan juga menginginkan kita mendepositakan kebajikan. Artinya mungkin orang-orang yang kita tidak kenal, kita akan nolong. Ada begitu banyak orang yang terpanggil untuk datang ke rumah sakit, mendoakan satu persatu. Walaupun mereka tidak kenal, didoakan. Ada yang macam-macam, bisa waktu kita, bisa uang kita, apapun. Dan suka memberi dan membagi. Apa sih artinya memberi dan membagi itu? Kok dua kata yang dijejerkan? Kan sama aja. Saya tuh merenungkan terus, memberi dan membagi itu apa ya? Yang saya simpulkan begini nih. Kalau memberi itu misalnya kita punya uang 10.000, kita butuh 5.000, berarti kita punya kelebihan 5.000. Terus kita bagikan ke orang yang 5.000 itu. Entah dibagi 2.000, entah dibagi 1.000, tapi uang yang lebih dari yang kita butuhkan, yang kita punya. Tapi kalau membagi, kita punya 10.000, tapi kita juga sebenarnya punya keperluan 10.000. Tapi karena kita tahu ada yang membutuhkan, kita bagi. Sehingga kita mungkin lebih irit, lebih hemat. Kita hanya akan 7.000 saja, yang 3.000 bagi orang lain. Itu berbagi. Dan itu harus menjadi gaya hidup kita. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan kebajikan, ketika kita juga memberi dan membagi, maka sesungguhnya dikatakan kita sedang mendepositokan. Itu modal deposito kita yang akan membawa dampak buat masa depan kita. Dan itu dicatat. Sama seperti yang di Swiss itu dikatakan modal waktu itu tercatat semua. Jadi ketika ibu ini datang ke bapak yang sebatang kara dan merawat, itu dicatat. Mungkin ada absensinya, saya tidak tahu secara teknisnya bagaimana, tapi ditulis di situ, tercatat semua. Berapa besar nominal waktu yang dibagikan dan diberikan buat orang lain. Dan itu menjadi simpanan yang satu ketika dia bisa ambil ketika dia membutuhkan. Dan kemudian setelah dia sembuh, Ibu Christina ini dia lakukan lagi. Dia lakukan lagi untuk menambah simpanannya. Bang, waktu ternyata juga ada di hadapan Tuhan. Tuhan sediakan buat kita. Kita lihat hidup Rut. Coba kita lihat Rut 1 ayat 16 sampai 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini deposito hidupnya Rut kepada Naomi mertuanya. Padahal dia bisa tinggalkan. Dia masih muda, dia cantik. Dia bisa pulang seperti Orpa, iparnya yang meninggalkan. Tapi Rut mengerti masa depannya ada di bangsa Israel. Dia mengerti saya perlu mendepositokan pengabdian saya. Sehingga apa yang kemudian dialami, kita tahu bahwa akhirnya Rut itu juga nenek moyang dari Tuhan Yesus sendiri. Dan kita lihat juga Rut 2 ayat 2. Ketika dia sudah tinggal dengan Naomi, suatu hari Rut bilang begini. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Rut gak mau cuma dompleng saja. Saya percaya Rut itu bangun pagi, merawat ibu mertuanya, dia membersihkan rumah, dia depositokan juga tenaganya untuk mengabdi kepada mertuanya. Tapi Rut juga tahu masih ada waktu-waktu di mana dia bisa kembangkan untuk membantu orang tua mertuanya itu, yaitu dengan dia mau merendahkan diri, pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Artinya apa? Gak mau nganggur. Dia selalu memakai sebuah kesempatan untuk mendepositokan waktunya buat memberkati, minimal memberkati mertuanya, supaya mertuanya gak usah pusing-pusing nyarikan makan buat dia. Hidup kita
Kita punya waktu untuk itu. Nggak percaya kalau nggak punya waktu. Saya melihat begitu banyak orang yang sering nganggur-nganggur aja gitu. Mari kita belajar berkarya untuk mendepositokan kita di bank waktu yang bermanfaat buat kerajaan surga, dan tentunya itu berdampak buat hidup kita. Apa itu? Ya tadi itu yang sudah tahu, bahwa kita harus memikirkan bagaimana kita berbuat baik. Berbuat baik itu nggak gampang loh, nggak gampang. Kalau yang kita suka gampang, kalau yang kita tidak suka tidak gampang. Tapi percayalah, itu merupakan deposito kita untuk kita bisa mendapatkan simpanan yang kekal dengan Tuhan. Kolose 4 ayat 5 dan 6 bahasa Indonesia masa kini. Kolose 4 ayat 5 dan 6. Di dalam hubungan kalian dengan orang-orang yang tidak percaya, hendaklah kalian hidup bijaksana dan memakai setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan selalu menyenangkan dan menarik. Hendaklah kalian tahu bagaimana seharusnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Hidup kita itu jangan cuma di komunitas kita. Kalau di komunitas kita malaikat semualah. Tapi Tuhan ingin membawa untuk kita juga mengambil sebuah kesempatan. Karena dikatakan di situ kita itu harus memakai kesempatan untuk kita sedang berbicara dengan orang lain. Minggu lalu saya menyampaikan tentang perkataannya. Perkataan itu sedang menyampaikan pesan Allah. Walaupun dalam hubungan sekuler, pekerjaan, mungkin kita ngobrol di pasar sama tukang sayur gitu ya. Jangan sakiti tukang sayur, diteken-teken, kalau bisa sampai nggak untung gitu loh ya. Tapi mari kita memakai itu sebagai kesempatan kita untuk bisa menjadi berkat, dan itu juga adalah tabungan waktu kita yang akan mendatangkan hal-hal yang kekal. Hendaklah hal yang kalian ucapkan selalu menyenangkan dan menarik. Hendaklah kalian tahu bagaimana seharusnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Dan hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan. Yang kelima. Di dalam hubungan kalian dengan orang-orang yang tidak percaya. Kita itu tidak mungkin kok ketemunya sama orang Kristen. Pasti banyak orang-orang yang tidak percaya juga ada di dalam lingkungan hidup kita. Bahkan orang yang ke gereja pun masih bisa tidak percaya. Tadi pujiannya meragukan Tuhan. Aku tidak meragukan Tuhan, tapi banyak orang yang meragukan Tuhan. Coba kalau lagi bergumul, ya berdoa saja. Ada orang yang datang ke saya bilang, Ibu, saya mau konseling. Saya kalau konseling sama itu nggak cocok. Kenapa? Suruh berdoa lah. Nggak tahu kalau doa itu kuasanya luar biasa. Sama aja ketemu saya juga suruh berdoa. Oh, saya nggak punya jurus-jurus jitu untuk menyelesaikan masalah manusia. Yang punya cara untuk menolong kita cuma Tuhan. Bagaimana kita bisa selesai? Dengan berdoa tentu saja. Kadang-kadang di seputar kita ada banyak orang yang masih meragukan Tuhan. Mari ketika kita ada dan bertemu, kita itu harus meyakinkan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Karena itu kita membangun hidup kita juga dengan orang-orang yang tidak percaya dimanapun. Bahkan di gereja juga, maupun di pasar, maupun di mana-mana. Atau yang punya karyawan, yang punya pembantu, mari kita ceritakan. Gak usah dibacain Alkitab alergi dulu. Kita bicara dengan sikap hidup kita. Kita bicara dengan perkataan kita yang membuat mereka itu akan bertanya-tanya tentang Tuhan kita. Kita lihat Matius 20 ayat 3. Ini perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur Tuhan. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula. Dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Ayat 6, itu jam 9. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Jadi di sini ada perumpamaan yang sedang disampaikan Tuhan Yesus tentang kebun anggur. Gambaran dari kerajaan Allah. Ternyata Tuhan itu gak suka sama orang yang nganggur.
Tuhan mau, loh saya kerja kok, saya masak, saya ngasih makan anak-anak suami, saya bekerja, pokoknya punya aktivitas. Bukan itu yang dimaksud. Menganggur di sini adalah seperti tadi dikatakan, tidak menggunakan kesempatan untuk kita berbicara membawa berita Allah. Minggu lalu saya ceritakan bahwa bagaimana kita menyampaikan firman sebenarnya adalah membawa berita Allah. Isi hari-hari kita dengan hal-hal yang membangun, yang menjadikan sebenarnya kita tanpa sadar sedang mendepositokan hidup kita di bank waktunya Tuhan. Dan itu sangat bermanfaat buat masa depan kita, baik di dunia maupun nanti di surga. Mari kita belajar hidup kita mengerti bahwa sebenarnya hidup kita bukan sekedar kita terima Yesus diselamatkan, sudah hore-hore kita nanti masuk surga. Tetapi ternyata Tuhan itu menginginkan ada deposito waktu. Untuk apa? Kan Tuhan bisa memberkati kita. Betul, tapi kita akan dipanggil untuk menjadi alat-alat Tuhan di akhir zaman ini. Di dalam sepanjang hidup kita, apa yang sudah kita bawa untuk Tuhan? Ada firman yang mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan begini. Tuhan bilang, enggak, aku enggak kenal engkau. Saya bilang orang itu orang Kristen, tapi Tuhan enggak kenal. Kenapa? Karena dia tidak pernah mendepositokan hidupnya, enggak pernah nabung hidupnya dengan rencana Tuhan. Tabungan Tuhan adalah berbuat baik, kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Ada begitu banyak orang Kristen yang sering kali, puji Tuhan, Tuhan tolong saya. Puji Tuhan saya tidak ditinggalkan, diingat. Betul, itu karena kesetiaan Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan inginkan ketika kita masih punya kesempatan untuk hidup di dunia ini. Bagiku, kata Paulus, hidup untuk menjadi berkat. Dia pilih enak tuh kumpul sama Tuhan. Tetapi kalau Tuhan masih mengizinkan aku hidup untuk menjadi berkat, kata Paulus. Jadi jangan kita berlomba-lomba untuk mencari berkat. Berkat itu sudah pasti disediakan buat kita karena itu janji Tuhan. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi bagian daripada rencananya bersama-sama untuk mengerjakan sesuatu. Dan Tuhan bilang itu masuk ke bank perbendaharaanku. Yang nanti menjadi modal bagi masa depanmu. Saya sering kali ya melihat, kadang-kadang bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, dia itu kelihatannya baik, kegiat sekali di gereja. Pokoknya kalau ngelihat tuh ajaib banget lah. Tapi kenapa di masa tuanya, di masa sekian tahun berikutnya, sepertinya dia bukan orang yang menikmati hasil dan buah dari simpanan yang dia lakukan itu. Karena ternyata ada bagian-bagian yang Tuhan inginkan. Tadi syaratnya untuk masuk bank waktunya di Swiss aja harus sehat, harus pandai berkomunikasi, harus penuh kasih sayang. Itu pikiran dunia. Apalagi pikiran kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus sehat rohani dan jasmani. Kita harus pandai berkomunikasi, artinya kita membangun kehidupan orang lain lewat perkataan kita. Pandai berkomunikasi dengan manusia, gak kerjanya nyakitin, dan juga pandai berkomunikasi dengan Tuhan. Penuh kasih sayang, artinya di mana Tuhan tempatkan, kita sudah terima kasih Tuhan, mari kita berbagi kasih. Dan itu sebenarnya, kok kelihatannya ya gak berbuah. Saya jadi teringat satu keluarga yang hidupnya sebenarnya pada waktu itu pas-pasan. Hidupnya pas-pasan keluarga ini. Anaknya masih kecil-kecil, hidupnya pas-pasan. Tapi ketika ada orang datang, ini tidak bisa bayar uang sekolah, dia kasih. Dalam keterbatasannya dia kasih. Ada lagi yang datang, urusan sekolah lagi. Ini urusan sekolah terus yang datang ke dia tuh. Dia kasih lagi. Dalam keterbatasannya, jadi yang ngasihnya gak banyak-banyak.
hanya perlu aja bayar uang sekolah. Zaman dulu kan uang sekolah nggak mahal-mahal banget gitu. Jadi dia kasih. Sampai kemudian anaknya bertumbuh, lulus SMA, mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Zamannya sudah berubah, harganya sudah mahal masuk perguruan tinggi. Hidup dia ya memang lebih baik, tapi untuk nyekolahkan itu uangnya masih nggak cukup. Tapi dia bersaksi, ketika anak saya mau kuliah, tiba-tiba ada orang yang datang. Ini orang lain, bukan yang ditolong itu. Yang ditolong yang nggak tahu udah kemana. Orang lain sekian tahun kemudian datang, anakmu mau kuliah ya? Iya. Aku ada berkat. Artinya depositonya dia kalau diuangkan secara manusia di bank nggak nyampe untuk bisa dapat uang untuk nyekolahkan. Tapi deposito kebaikan, deposito kebajikannya itu menjadikan Tuhan itu melipat gandakan lebih. Seorang hamba Tuhan menarik, dia bilang begini, kita semua adalah orang-orang yang kepengen sekali untuk mengalami pelipat gandaan. Dia bilang pelipat gandaan hanya terjadi ketika ada pemecahan. Dia bilang gitu. Kita seringkali nggak mau mecah-mecah roti kita, tapi kepingin ada pelipat gandaan. 5 roti dan 2 ikan bisa terjadi pelipat gandaan karena dipecahkan terlebih dahulu. Mari kita belajar mendepositukan hidup kita dalam bank waktu Tuhan. Kita masih dikasih kesempatan, kita masih dikasih hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita sehat semua, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berbuat baik, kita kaya dalam kebajikan, kita boleh membagi, kita boleh memberi. Karena percayalah, orang lain gak tahu, Tuhan tetap tahu. Kalau di Swiss ada catatannya, apalagi di surga pasti dicatat. Dan jangan takut untuk kita berbuat baik. Saya dulu suka gini, iya kalau berbuat baik itu cepat bosen. Yang terima kebaikan tuh gak bosen-bosen. Saya dulu sering, model saya, Ibu Nani, Ibu Tin, itu didatengin orang yang sama yang kejangnya puter-puter cuma minta duit, pakai bohong lagi minta duitnya ya. Kadang-kadang saya bosen gitu loh, bosen ngasih itu. Ini orang pasti bohong gitu. Tapi seringkali suami saya mengingatkan, prinsipnya dia tuh butuh uang ini. Gak usah pakai ditanya-tanya, prinsipnya dia butuh uang. Kamu mau bagi ya kasih, gak usah jengkel karena bohongnya gede. Anaknya sakit, dia ke dokter, nggak tahu sakit nggak tahu nggak ya. Dia punya dokter langganan, nanti resepnya itu dikelilingin ke Ibu Nani, kelilingin ke saya, dingin ke Ibu Tin. Resepnya itu supaya dapat duit 3 kali. Saya suka jengkel, saya bilang udah sini bawa sini resepnya, saya carikan obat. Nggak mau dia. Jadi suami saya selalu bilang prinsipnya dia butuh uang, nggak usah ditanya resepnya, pokoknya kasih uang saja. Jadi kita seringkali kan mikir begitu, untuk berbuat kebajikan, untuk berbuat kebaikan itu seringkali mempertimbangkan tuh orang bohong, nggak perlu. Kalau Tuhan gerakan, bagikan saja. Tuhan gerakan, berikan saja. Kalau kita mau berbuat baik, nggak usah mikir dulu, karena itu ada deposito dan Tuhan bilang itu modal untuk masa depan hidup kita. Mari kita belajar untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita kembali kepada 1 Timotius tadi. 1 Timotius 6. Katakan demikian ayatnya yang pertama tadi. Supaya ingat. Yang biasa, yang terjemahan baru aja. Peringatkan. Nah ini yang peringatkanlah agar mereka titik-titik yang saya tadi ceritakan. Jadi artinya kita itu diperingatkan. Paulus bilang sama Timotius, peringatkan jemaat. Mari pagi ini kita tahu itu sebuah peringatan yang harus kita lakukan untuk berbuat baik, kaya dalam kebajikan, suka memberi. Kalau namanya suka itu jadi hobi dan membagi. Tuhan Yesus memberkati. Hukum tabur tua itu tetap ada ya. Ini tadi perkara yang baik ya, yang kita lihat, yang diceritakan sama Ibu Ina.
itu perkara yang baik ya. Kalau kita menabur baik, keluarnya pasti baik. Kalau kita menabur tidak baik, keluarnya tidak baik. Kemarin ada seorang pengusaha yang konseling dengan saya. Dia cerita tentang kesukaran dikejar-kejar pajak. Dia punya perusahaan banyak sekali. Suatu saat dia sudah terkena pemeriksaan pajak ini dari perusahaannya ini. Perusahaan ini dikejar lagi. Perusahaan ini dikejar lagi. Dikejar lagi. Yang ini baru selesai kena masalah lagi. Ini baru selesai kena masalah lagi. Ini baru selesai kena masalah lagi. Sampai terakhir ini kena masalah lagi. Saya bilang, kamu kok berat banget sih? Saya bilang gitu. Beban kamu kok berat banget. Satu belum selesai, kena lagi, kena lagi, kena lagi. Saya cuma ngomong gitu. Tapi jawaban dia sungguh amat mengejutkan saya. Dia ngomong begini, Tuhan itu baik. Dia bilang, untuk membuat saya itu hidup bersih. Jadi saya bilang, maksudmu apa? Ya karena aku nakal. Dia bilang, aku itu selalu kalau sama pajak kucing-kucingan. Dia bilang, sebisanya aku nggak bayar pajak, aku nggak bayar pajak. Hidup saya dulu begitu. Saat ini mungkin Tuhan sedang mengajar saya untuk membersihkan diri dari semuanya itu. Jadi saat ini apa yang saya tabur, saya tuai, ya udahlah tak lakonin saja, tak jalanin saja. Karena ini baik buat saya, dia bilang, supaya saya bertobat, supaya saya bersih, supaya saya ini hidup dalam apa yang Tuhan mau. Jadi Tuhan maunya saya, kalau saya nabur, ini orang suka nabur pelayanan. Kalau saya nabur, ini benar-benar uangnya bersih. Saya bilang, dulu kalau kamu nabur uangnya nggak bersih tak? Saya bilang gitu. Ya kemungkinan, dia bilang gitu. Saya nakal sih. Lalu tadi malam saya doakan, udahlah saya nggak bisa bantu apa-apa kalau perkara ini. Kalau tak lihat-lihat bebanmu berat banget gitu. Karena yang dikejar pajak itu bukan 1 juta 2 juta, miliatan saudara. Utang pajak itu miliatan. Saya tuh sampai pusing. Kok berat banget sih beban kamu. Tapi dia tuh nyantai. Tapi saya tahu dia stres. Tapi dia nyantai. Tadi malam saya doa, Tuhan kasihani si anak ini gitu, ampuni Tuhan. Saya bilang, kamu udah minta ampun? Oh sudah, saya sudah minta ampun, saya sudah beresan sama Tuhan. Dia bilang, tapi kan aku harus jalani ini, nggak bisa kan aku harus dilepaskan dari semuanya ini. Oh ya pasti, saya bilang. Saya doa sama Tuhan, Tuhan ini sebenarnya kenapa? Tuhan ngomong, hukum tabur tuai tetap berlaku. Nah saudara, jadi hati-hati. Tadi kan dibicara tentang bank waktu. Kalau kamu nabungnya baik ya pasti akan menuai baik. Kalau kamu nabungnya nggak baik, ya keluarnya nggak bisa kamu mendapatkan suatu bunga maupun tambahan maupun hasil daripada apa yang kamu tabur. Ya, jadi kita harus tahu, yang kita nabur baik saja, kadang-kadang nuainya tidak baik. Pernah nggak saudara merasakan udah kasih, kita nabur terus, yang kita dapatkan justru kadang-kadang kita menghadapi perkara-perkara yang tidak baik. Itu sering. Ya, tapi kita percayalah, bangun waktu itu ada waktunya. Nanti kita akan menuai tepat pada waktunya. Yang penting jangan bosan-bosan untuk menjadi berkat. Ya, yuk kita berdoa.
Bapak, terima kasih untuk sepanjang minggu ini Tuhan, dari Senin sampai dengan Sabtu, Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mengisi cawan pujian kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih buat setiap firman yang Engkau berikan buat kami sepanjang seminggu ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami, tidak ada satupun yang tidak punya masalah. Hari ini kami mau datang kepada-Mu Tuhan, apapun yang kami hadapi, ajar kami tetap memberi dan memberi. Jangan punya pemikiran dalam hidup kami Tuhan, bahwa untuk kami saja nggak cukup, bagaimana kami membagi. Apapun tergantung dari motivasi kami Tuhan. Buat kami tetap memberi dan memberi dan memberi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Semua persoalan yang kami hadapi, kami hadapkan di hadapan-Mu. Baik masalah perekonomian, baik masalah sakit penyakit, baik masalah keluarga, kami tahu kalau kami tetap menabur baik dengan keadaan suami atau istri yang tidak baik, anak yang tidak baik, tapi kami terus menabur yang baik, waktunya tiba kami akan menuai yang baik Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami tetap berdoa untuk cuaca saat ini. Hanya Engkaulah yang akan memegang kendali yang ada. Engkau tahu saat ini banyak bencana yang terjadi di sekitar kami. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Engkau membuat semua secara minimal sehingga tidak akan mencelakakan dan membinasakan bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa untuk pegang kendali pemerintahan bangsa ini Tuhan. Apapun gejolak yang ada, kami percaya Engkau tetap akan pegang kendali buat negara kami. Engkau tahu keadaan perekonomian bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau yang akan terus mengendalikan keadaan moneter dalam negara kami. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini ya Bapak, waktunya kami tetap minta kepada-Mu pimpinan yang daripada-Mu, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu untuk membunuh, untuk mengusir semua virus dan kelemahan dalam tubuh kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini waktunya kami mau pengurapan. Kami mau berjalan bersama dengan pengurapan yang daripada-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami hidup dalam pengurapan, berjalan di dalam pengurapan. Biarlah pengurapan ini turun atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir mulut kami, atas hati kami Tuhan, supaya tetap ada dalam penguasaan yang daripada-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami pun dipatahkan. Kami minta anugerah-Mu pimpinan buat tangan kami dan buat kaki kami. Tuhan, tolong kaki dan tangan kami ada dalam pengurapan yang daripada-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami jalani hari ini, kami tahu ada semua dalam pimpinan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sepanjang hari ini. Kami minta anugerah-Mu turun, urapan yang baru turun atas hidup kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, kami akan berjalan dan kami masuk di dalam kemenangan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.